Bismillahirrahmanirrahim. Saya Anis Ilmi Kauli dari kelas 7B. NIM 208308042. Di sini saya akan menyelesaikan tugas ilmu bayan. Yang pertama adalah ilmu bayan adalah ilmu yang mengetahui menyusun suatu pengertian dengan redaksi yang berbeda-beda dalam menjelaskan tujuan yang akan disampaikan. Ilmu bayan ini membahas suatu uraian kalimat dengan redaksi yang berbeda-beda dalam menjelaskan suatu tujuan yang disampaikan. Pembahasan ilmu bayan ada 3. Yang pertama adalah tasbih, majaz, dan kinayah. Yang pertama adalah tasbih. Tasbih menurut bahasa bermakna tamsil yang artinya perumpamaan atau penyerupaan. Susunan tasbih ada 4 atau susunan uslub tasbih terdapat 4 rukun. Yang pertama musyabbah, musyabbah bih, ada tasbih dan wajah syibih. Tujuan tasbih adalah yang pertama menjelaskan kemungkinan adanya suatu hal yang musyabbah penyusunan ungkapan tasbih untuk tujuan ini dilakukan apabila ada 2 sifat yang akan dipersamakan atau berlawanan. Dan yang kedua adalah menjelaskan keadaan musyabbah yang mengungkapkan tasbih untuk tujuan ini dilakukan bila musyabbah tidak dikenal sifatnya sebelum dijelaskan melalui tasbih yang menjelaskan dengan demikian. Tasbih itu memberikan pengertian yang sama dengan kata sifat. Yang ketiga, menjelaskan kadar keadaan musyabbah, tujuannya untuk menjelaskan secara rinci dalam suatu yang diserupakan atau musyabbah. Jika musyabbah sudah diketahui keadaannya secara global, lalu tasbih didatangkan untuk menjelaskan rincian keadaan itu. Yang terakhir, menegaskan keadaan musyabbah. Keadaan musyabbah digunakan untuk menegaskan suatu hal jika keadaan suatu sifat itu abstrak. Biasanya digunakan penyerupaan dengan suatu yang konkret sehingga jelas dan mudah dipahami. Yang terakhir, memperindah atau memperburuk musyabbah, mengungkapkan suatu dengan uslub tasbih juga dilakukan dengan tujuan memperindah musyabbah atau menjelekkannya. Terus macam-macam tasbih. Yang pertama adalah tasbih tamsil dan ghairu tamsil. Tasbih tamsil adalah tasbih yang wajah syibihnya berupa gambaran yang dirangkai dari keadaan beberapa hal yang disebut dengan tasbih murakkab. Yang kedua adalah tasbih ghairu tamsil. Tasbih ghairu tamsil yaitu tasbih yang wajah syibihnya bukan berupa gambaran yang dirangkai dari keadaan beberapa hal, disebut juga tasbih mufrad. Yang ketiga adalah tasbih dimni. Tasbih dimni adalah tasbih yang kedua torofnya tidak dirangkai dalam bentuk tasbih yang sudah kita kenal atau tanpa ada tasbih, hanya berupa berdampingan. Tasbih dimni adalah jenis tasbih yang keadaan musyabbah dan musyabbah bihnya tidak jelas. Yang keempat adalah tasbih maqlub. Tasbih maqlub adalah suatu jenis tasbih yang posisi musyabbahnya dijadikan musyabbah bih, sehingga yang seharusnya musyabbah dijadikan musyabbah bih dan yang seharusnya musyabbah bih menjadi musyabbah. Terus
majaz. Majaz adalah lafadz yang digunakan pada selain makna aslinya karena ada keterkaitan makna disertai indikator yang mencegah dari pemahaman aslinya. Syarat majaz yang pertama adalah alaqoh. Alaqoh yaitu menghubungkan antara makna hakiki dan makna majazi. Qarinah yaitu yang kedua adalah qarinah, yaitu petunjuk yang mencegah kita untuk memahami kalimat itu dipakai untuk makna aslinya dengan kalimat lain. Macam-macam majaz. Yang pertama adalah majaz akli. Dinamakan majaz akli ini karena majaz jenis ini bisa diketahui penunjuk maknanya dengan menggunakan akal. Yang kedua adalah majaz lugawi. Majaz lugawi adalah kata yang tidak dipahami dengan makna aslinya karena ada alaqoh dan qarinah yang mencegah makna aslinya. Majaz lugawi ini terbagi menjadi dua, yaitu isti'aroh dan majaz mursal. Selanjutnya adalah isti'aroh. Isti'aroh adalah tasbih yang dibuang salah satu torofnya, maka alaqoh pada isti'aroh adalah musyabbah atau unsur kesamaan selamanya. Rukun-rukun isti'aroh yang pertama adalah musta'ar minhu. Musta'ar minhu adalah kata yang dipinjaminya, dan musta'arlah adalah kata yang dipinjam untuknya, dan musta'ar adalah sifat yang dipinjami. Selanjutnya adalah pembagian isti'aroh. Yang pertama isti'aroh tashiriyah. Isti'aroh tashiriyah adalah isti'aroh yang disiratkan dengan musyabbabih. Contohnya adalah ra'aitu asadan fil madrasati. Artinya adalah saya melihat singa di sekolah. Maksud dari saya melihat singa di sekolah ini adalah saya melihat jagoan sekolah, jagoan yang ada di sekolah. Jadi jagoan ini diperumpamakan dengan singa. Terus isti'aroh makniyah. Isti'aroh makniyah adalah kalimat yang musyabbabihnya dibuang lalu disiratkan dengan suatu dari salah satu sifatnya. Contohnya ghoroda syaira bi qasidah, yang artinya adalah penyair itu berkicau. Berkicau di sini artinya adalah bernyanyi. Jadi penyair itu sedang bernyanyi. Selanjutnya adalah isti'aroh asliyah. Isti'aroh asliyah adalah isti'aroh yang menggunakan lafadz dari isim majid. Contohnya adalah wahafdu lahuma janaha zalamin rohimah, dan rendahkanlah sayap kehinaan dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kasih sayang. Penggunaan kata dalla atau kehinaan pada firman Allah Subhanahu wa taala di atas merupakan bentuk isti'aroh atau pinjaman yang disebut dengan isti'aroh asliyah karena kata tersebut terbentuk dari isim jamid atau isim dari kata dasar. Selanjutnya adalah tab'iyah. Isti'aroh tab'iyah yaitu yang menggunakan lafadz dari isim mushtaq atau kata jadian atau fiil atau kata kerja dan harf.
Selanjutnya adalah mursyahah. Isti'arah mursyahah yaitu suatu ungkapan mazaz yang diikuti oleh kata-kata yang cocok. Seperti contoh, mereka itu orang-orang yang membeli kesesatan dengan petunjuk, maka tidaklah beruntung dagangan mereka. Jadi di sini menjelaskan bahwa mereka yang membeli kesesatan dari orang-orang yang tidak kompeten, bukan tidak kompeten, maksudnya tuh dari orang yang dari perbuatannya musyrik, maka dagangan mereka itu tidak beruntung. Selanjutnya adalah mujarodah, yaitu isti'arah yang disertai lafaz yang sesuai dengan musyabbah atau musta'arlah. Contohnya yaitu mereka memberi penghormatan dari tempat yang jauh kepada bulan yang muncul dari singgasana. Maksudnya di sini adalah walaupun orang yang dihormatinya jauh di sana, tapi keadaannya seperti selalu muncul di singgasananya. Terus isti'arah mutlaqah yaitu isti'arah yang tidak disertai lafaz yang sesuai dengan musyabbah atau musta'ar minhu dan musyabbah atau musta'arlah, atau disertai lafaz yang sesuai dengan keduanya. Selanjutnya adalah tamsiliyah, yaitu isti'arah sesuatu susunan kalimat yang digunakan bukan pada makna aslinya karena ada hubungan keserupaan antara makna asli dan makna majazi, disertai adanya qarinah yang menghalangi pemahaman terhadap kalimat tersebut dengan makna aslinya. Contohnya, anta tarkum ala ma'i, engkau melukis di atas permukaan air. Karena melukis di permukaan air itu sangat tidaklah logis. Jadi walaupun kita berusaha melukisnya pasti hilang. Nilai-nilai isti'arah dalam balaghah yang pertama adalah segi penyusunannya, yang kedua adalah segi lafadznya, yang ketiga adalah segi rekayasanya. Selanjutnya adalah mazaz akli. Mazaz akli adalah mazaz yang menyandarkan fiil atau kata yang menunjukkan makna fiil kepada yang bukan haknya untuk disandari. Karena adanya alaqah, kaitannya disertai qarinah atau indikator yang menjelaskan bahwa fiil itu sebenarnya disandarkan pada lafaz yang masih berhubungan dengannya. Contohnya, saubun labithun, pakaian yang dipakai pakaian. Seharusnya bukan isim fa'il labis, melainkan isim maf'ul malubus, karena yang dikehendaki adalah objeknya. Suban bukan subjeknya. Lafaz awalnya labisun bakarun suban. Terus selanjutnya adalah kinayah. Kinayah secara bahasa terbentuk dari masdar, diambil dari kanaya yakinu kani, yang berarti menerangkan suatu dengan perkara yang lain, mengatakan dengan kiasan atau sindiran. Secara istilah, kinayah menurut Mustafa Amin dan Al-Jarimi mengatakan bahwa kinayah adalah menggunakan lafaz untuk makna lazimnya, tapi ada juga untuk makna aslinya. Rukun kinayah yang pertama adalah
mukannabih, yaitu lafaz yang makna denotatif. Yang kedua adalah mukanna anhu, yaitu makna konotatif yang diucapkan seseorang dengan kinayah. Yang ketiga adalah korina, istilah yang digunakan untuk merujuk pada konteks atau petunjuk yang mendukung atau menguatkan makna dalam suatu ungkapan atau pertanyaan atau pernyataan. Pembagian kinayah yang pertama adalah sifat. Sifat kinayah menjadikan sifat dari kinayahnya. Contohnya adalah summa sabila yassarah. Kemudian dia memudahkan jalannya. Makna hakikinya adalah memudahkan jalannya, dan makna lazimnya adalah kehidupannya untuk melihat jalan yang benar atau yang sesat. Yang kedua adalah mausuf. Maknanya mausuf kinayah yang tidak dimaksudkan untuk mensifati dan menisbatkan dengan kinayahnya. Contohnya, la yadhuquna fiha bardaw wala syaraba. Mereka tidak merasakan kesejukan di dalamnya dan tidak pula mendapatkan minuman. Makna hakikinya adalah merasakan kesejukan. Makna lazimnya yaitu tidur atau istirahat. Terus yang terakhir, pembagian kinayah yang terakhir adalah nisbah. Makniyaanhunya nisbah, yaitu kinayah yang tidak bermaksud untuk mensifati atau disifatkan, tidak nisbat atau hubungan sifat dengan yang dikinayahi sebagai mausufnya, baik sebagai penetap atau peniadaan. Contohnya adalah surat Al-Ahzab ayat 1. Tabbat yada abi lahabi wa tab. Terjemahnya, binasalah kedua tangan Abu Lahab, dan sesungguhnya dia akan binasa. Makna hakikinya adalah tangan Abu Lahab, dan makna lazimnya adalah paman Rasulullah, yaitu Abdul Uzza. Nilai-nilai kinayah dalam balaghah. Dalam kinayah ada perpindahan dari makna malzam atau makna asli kepada lazimnya, makna lain menurut kelazimannya. Dengan kehalusan bahasa kinayah, si pembicara bisa menegur orang yang menzaliminya sehingga orang tersebut tidak merasakan tersinggung dengan tegurannya. Dan kinayah mengungkapkan suatu yang tidak enak didengar. Bisa mengungkapkan suatu yang tidak enak didengar dengan kinayah bisa menggunakan suatu tidak untuk diucapkan, seperti kata yang berbau pornografi dan sebagainya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.